Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, pada saat sekarang dunia, bahkan dalam catatan PBB itu 150 negara kurang lebih sudah kena dengan virus yang terkenal, yaitu dengan virus corona. Kita tidak usah takut yang berlebihan. Kita memiliki hal yang maha kuasa. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang maha penguasa, yang mengurus alam semesta termasuk kita, bahkan corona sendiri. Virus yang saat sekarang itu susah untuk dihilangkan, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha kita ada dua, yaitu usaha zahir dan usaha batin. Usaha batin kita perkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menuntun dalam Al-Qur'an, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Tidak ada yang menimpa diri kita semua kecuali Allah telah menentukan, telah mencatat di alam ajali. Falyatawakkalul mu'minun. Kita hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengaku orang beriman, berusaha dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha yang kedua yaitu secara medis. Kita jaga kebersihan lingkungan kita. Sebetulnya setiap makhluk itu memiliki habitat masing-masing. Makanya surat Al-Fatihah itu ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Termasuk virus corona ini memiliki tempat tersendiri. Kita tidak boleh membenci makhluk. Adapun yang harus kita hindari, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas adalah setan dan iblis. Tapi makhluk yang lain kita tidak boleh membenci, karena semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka merajalela? Sebetulnya habitat mereka itu, tempat mereka itu diusik oleh kita sendiri. Banyak sekarang konon katanya binatang-binatang yang tidak hak oleh kita bunuh, kita dibunuh. Seperti kelelawar, babi dan lain-lain, bahkan dimakan. Artinya oleh usaha, oleh kerakusan melampaui batas manusia itu, sehingga virus-virus itu menyebar kepada manusia, padahal dia memiliki tempat tersendiri. Kalau binatang sudah terbiasa dengan virus itu, hidup berhadapan, bahkan hidup bersama-sama. Manusia kekebalan tubuhnya dibatasi. Kayak kita malam keluar, kelelawar sudah biasa itu keluar malam. Kalau kita tidak boleh keluar malam, harus siang. Kalau kita keluar malam, pasti kena yang namanya penyakit masuk angin. Karena habitatnya kita adalah hidup itu, kalau mau keluar adalah pada siang hari. Malam adalah beristirahat. Berbeda dengan binatang-binatang buas. Mereka sudah terbiasa dengan virus-virus tersebut. Artinya ini ada ulah manusia tersendiri. Habitat-habitat virus itu dirusak oleh manusia itu. Oleh sebab itu kita tidak usah panik. Mari kita memperbaiki diri sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai khalifah di muka bumi ini mengurus, mengatur, ada hak dan kewajiban kita. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Termasuk terakhir, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memperbaiki pola kehidupan sesuai dengan aturan. Jangan kita usik hamba-hamba Allah itu. Bahkan dalam Al-Quran itu sering yusabihu ma fis samawati wa ma fil ardh. Membaca tasbih ma itu umum, baik makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab akibat virus tersebut karena terusik oleh manusia sendiri, oleh oknum-oknum. Kok kita sebagai umat Islam karena ya jelas kita hidup berdampingan. Kalau ada musibah tetangga kita, saudara kita,
pasti semuanya kena. Itu boleh kita pilah. Kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa selalu beribadah, berarti ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang ingkar bermaksiat, ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai ini virus menjadi azab. Na'udzubillahi min dzalik. Tetap kita kepada manusia harus tolong menolong, karena semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi, niscaya akan menyayangi oleh kamu makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat. Oleh sebab itu terakhir, mari kita jaga lingkungan. Boleh kita membunuh mal, tapi hak itu pun jangan sampai menyakitkan. Harus dengan aturan-aturan yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan terakhir, kita usaha manusia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik diri kita, keluarga kita, bangsa kita, seluruh manusia yang ada di muka bumi mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita jaga kebersihan lingkungan kita, di rumah kita, di kantor kita, di sekolah kita. Nah, yang namanya cuci tangan itu dalam Islam sudah terbiasa. Sunnah kalau kita perhatikan dalam wudu itu berarti 5 kali kita berwudu, mencuci tangan. Sekarang orang-orang yang tidak tahu tentang cuci tangan itu berlomba-lomba. Padahal kalau kita mengamalkan cuci tangan, Allahumma hfad yadayya mimma asika kuliah. Ya Allah, pelihara kedua tanganku dari perbuatan maksiat, baik langsung maupun tidak langsung, karena maksiat tangan kita akan imbas dan kena kepada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu akan imbas kepada diri kita sendiri, baik langsung maupun tidak langsung. Begitu juga kalau kita berbuat buruk, keburukan itu akan kembali ke dalam diri kita sendiri, baik langsung maupun tidak langsung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.